Hulu Awan adalah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan Sumatera. Hidup seorang pemuda bernama Saka. Ia dikenal sebagai pemuda pemberani namun keras kepala. Selalu merasa bahwa ia ditakdirkan untuk hidup lebih dari sekedar petani miskin seperti ayahnya. Bersama dua temannya, Sahrun dan Pais, Raka sering mencari peluang untuk memperbaiki nasib mereka. Hutan di tepi desa itu memiliki banyak cerita mistis. Warga desa percaya bahwa hutan tersebut dijaga oleh seekor harimau Sumatera yang tidak biasa. Harimau itu digambarkan sebagai makhluk raksasa dengan bulu berkilauan emas dan mata yang bersinar seperti api. Mereka menyebutnya harimau penjaga, roh leluhur yang melindungi keseimbangan alam, sekaligus menyimpan kekayaan luar biasa bagi yang bisa menaklukkannya. Namun, tak ada yang pernah berani mendekati bagian terdalam hutan, di mana harimau itu dipercaya tinggal. Warga desa percaya bahwa siapapun yang mengganggu sang penjaga akan mendapat kutukan mengerikan. Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota bernama Pak Kondi datang ke desa itu. Ia membawa kabar bahwa di tengah hutan Hulu Awan terdapat gua penuh emas dan permata yang dijaga oleh harimau Sumatera tersebut. Pak Kondi berjanji akan memberikan imbalan besar kepada siapapun yang bisa membawa kulit harimau itu sebagai bukti bahwa mereka telah menaklukkan penjaga hutan. Mendengar itu, Saka langsung merasa tertantang. Ia yakin inilah kesempatan yang ia cari selama ini. Harta itu bisa membuat kita kaya raya. Kita tidak perlu hidup miskin lagi, ujarnya penuh semangat kepada Sahrun dan Pais. Sahrun yang lebih rasional merasa ide itu berbahaya. Namun, tekanan dari Saka dan impian untuk hidup lebih baik membuatnya akhirnya setuju. Pais yang selalu mengikuti kedua sahabatnya juga tak ingin ketinggalan. Malam itu, ketiganya mempersiapkan peralatan. Mereka membawa senapan tua, perangkap besi, dan obor untuk penerangan. Saat mereka masuk ke hutan, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih berat, dan suara alam yang biasa terdengar kini digantikan oleh keheningan mencekam. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan jejak kaki besar di tanah. Ini pasti harimau itu, bisik Saka dengan penuh percaya diri. Mereka memasang perangkap di tempat itu, lalu menunggu dengan tegang di balik semak-semak. Tak lama kemudian, terdengar suara gemerisik. Dari balik bayangan pohon besar, muncul seekor harimau raksasa. Ukurannya jauh lebih besar daripada harimau biasa, dengan bulu keemasan yang bersinar di bawah cahaya bulan. Matanya menatap langsung ke arah mereka, seolah-olah tahu keberadaan mereka. "Sekarang," teriak Saka sambil menembakkan senapan. Namun, pelurunya hanya mengenai tanah. Harimau itu mengaum keras, suaranya menggema ke seluruh hutan. Sahrun dan Pais ingin mundur, tapi Saka bersikeras melawan. Dengan perangkap dan obor, mereka akhirnya berhasil melukai harimau itu. Harimau itu jatuh terkapar, napasnya berat, namun matanya tetap menatap tajam ke arah mereka. "Kita berhasil," seru Saka penuh kemenangan. Mereka mengulitinya dengan susah payah, lalu membawa kulitnya pulang sebagai bukti kemenangan mereka. Saat mereka kembali ke desa, semua orang terkejut dan ketakutan. Orang tua desa memperingatkan mereka bahwa mereka telah membangunkan amarah roh leluhur. Namun, Saka mengabaikan semua peringatan itu. Ia menyerahkan kulit harimau kepada Pak Kendi dan menerima imbalan berupa emas dan uang yang sangat banyak. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam pertama setelah kejadian itu, Saka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan, dikelilingi oleh kegelapan. Dari kegelapan itu, muncul sosok harimau yang sama, namun kini tubuhnya penuh luka. "Kau telah melanggar batas," suara harimau itu bergema. Sahrun juga mulai mengalami hal-hal ganjil. Di rumahnya,
Ia mendengar suara auman setiap malam, meskipun tidak ada harimau di dekat desa. Pais, yang awalnya ceria, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan kulitnya mulai pucat seperti orang yang kehabisan darah. Saka mulai dihantui rasa bersalah, tapi ia tetap keras kepala. Ini semua hanya kebetulan, katanya pada dirinya sendiri. Namun, saat ia melihat ke cermin, bayangan harimau muncul di belakangnya. Perlahan, ia mulai kehilangan akal sehatnya. Sahrun yang ketakutan memutuskan untuk pergi ke orang tua desa untuk meminta bantuan. Orang tua itu berkata, harimau itu adalah penjaga keseimbangan. Kau tidak bisa mengambil apa yang bukan milikmu tanpa membayar harga. Mereka diberi saran untuk mengembalikan kulit harimau ke tempat asalnya dan memohon ampun. Sahrun mencoba meyakinkan Saka untuk melakukannya, tapi Saka menolak. Baginya, emas dan kekayaan itu adalah haknya. Malam itu, Saka mendengar suara gemuruh di luar rumahnya. Ia keluar dan melihat sosok harimau besar berdiri di tengah desa. Namun, harimau itu bukan lagi makhluk hidup. Ia adalah roh dengan mata menyala dan tubuh berkilauan emas. Harimau itu bergerak cepat ke arah Saka. Warga hanya mendengar teriakan mengerikan sebelum semuanya menjadi sunyi. Sahrun dan Pais yang masih hidup segera mengembalikan kulit harimau ke hutan. Mereka memohon ampun, berharap kutukan itu berakhir. Setelah itu, Sahrun meninggalkan desa dan hidup sederhana di kota, berusaha melupakan semua kejadian itu. Namun, meski Sahrun dan Pais telah mengembalikan kulit harimau dan memohon ampun, bayangan kelam kejadian itu masih terus menghantui mereka. Mereka tidak tahu bahwa kutukan tersebut tidak semudah itu untuk dihapuskan. Hutan hulu awan telah menyerap dosa mereka, dan roh leluhur tetap mengawasi langkah mereka. Beberapa bulan kemudian, kabar aneh mulai menyebar di desa hulu awan. Tanaman tidak lagi tumbuh subur seperti biasanya, dan hewan-hewan peliharaan seringkali menghilang tanpa jejak. Sungai yang menjadi sumber kehidupan desa perlahan mulai mengering, seolah alam turut murka atas tindakan yang telah dilakukan Saka dan teman-temannya. Sahrun yang kini hidup di kota merasa dirinya tak lagi aman. Setiap malam ia mendengar suara gemuruh, seperti langkah-langkah berat yang semakin mendekat. Dalam mimpi, ia selalu berada di hutan yang gelap, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seolah hidup, dan suara harimau bergema tanpa henti menuntut keadilan. Tubuh Sahrun mulai melemah, dan wajahnya yang dulu cerah kini dipenuhi kerutan meski usianya masih muda. Sementara itu, Pais yang tetap tinggal di desa mulai mengalami hal yang lebih mengerikan. Ia sering merasa seperti diawasi, bahkan ketika sendirian di rumah. Suatu malam, ia menemukan jejak kaki besar tepat di depan pintu rumahnya. Meskipun tidak ada tanda-tanda harimau di desa, ia mencoba bercerita kepada tetua desa. Namun mereka hanya bisa menggeleng, mengatakan bahwa takdirnya kini sudah tidak bisa diubah. Tetua desa akhirnya mengumpulkan seluruh warga untuk mengadakan upacara besar di tepi hutan. Mereka berharap dapat menenangkan roh leluhur yang murka. Di tengah upacara itu, seorang gadis kecil dari desa tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya berat, seperti suara yang datang dari dunia lain. Kalian semua telah mengambil apa yang bukan milikmu. Darah harus dibayar dengan darah. Gadis kecil itu terjatuh pingsan setelah mengucapkan kalimat tersebut, membuat seluruh warga ketakutan. Tetua desa memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan adalah dengan mencari kembali jejak roh penjaga itu dan memenuhi tuntutannya. Sahrun dan Pais yang menjadi sumber utama masalah ini dipanggil kembali ke desa.
Dengan berat hati, mereka menyetujui rencana untuk memasuki hutan sekali lagi. Kali ini, mereka tidak membawa senjata atau peralatan apapun. Mereka hanya membawa persembahan berupa sesaji, kain putih untuk melambangkan penyesalan, dan doa-doa yang mereka pelajari dari tetua desa. Perjalanan menuju bagian terdalam hutan itu jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Setiap langkah terasa seperti ujian, dengan suara-suara aneh dan bayangan yang terus mengikuti mereka. Di sebuah bukaan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar, mereka menemukan tempat di mana kulit harimau itu sebelumnya dikembalikan. Namun, kali ini, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah patung harimau besar yang terbuat dari tanah, dengan mata yang bersinar merah. Ketika mereka meletakkan persembahan di depan patung itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Dari dalam kegelapan, muncul roh harimau penjaga. Tubuhnya kini jauh lebih besar, dan ia dikelilingi oleh aura yang memancarkan cahaya emas bercampur merah. Sahrun dan Pais berlutut, gemetar ketakutan. Kalian telah menyesal, tapi dosa kalian telah menciptakan luka besar pada keseimbangan alam. Untuk itu, hanya pengorbanan yang bisa menyembuhkannya. Suara roh harimau itu bergema. Sahrun yang merasa dirinya paling bersalah, berdiri dan berkata, "Ambil nyawaku, biarkan desa dan alam ini kembali seperti semula." Namun, roh harimau itu menggeleng. "Bukan nyawamu yang kuminta, tetapi jiwamu. Kau harus menjadi penjaga baru di hutan ini, melindunginya selamanya dari tangan manusia serakah." Dengan hati yang berat, Sahrun menerima hukuman itu. Ia perlahan berubah menjadi seekor harimau dengan tubuh besar dan mata yang bersinar seperti bintang. Sebelum sepenuhnya kehilangan kesadarannya sebagai manusia, ia berbisik kepada Pais, "Hiduplah dengan benar dan jangan biarkan hal ini terjadi lagi." Pais kembali ke desa dengan langkah berat. Beban kesedihan atas pengorbanan sahabatnya, Sahrun, terus menghantui pikirannya. Namun, ia tahu bahwa itu adalah harga yang harus dibayar demi memulihkan keseimbangan alam dan menghapus kutukan yang telah melanda desa Hulu Awan. Namun, kedamaian itu ternyata hanya berlangsung sementara. Beberapa bulan kemudian, Pais mulai merasa bahwa sesuatu masih tidak beres. Meskipun tanaman telah tumbuh subur dan sungai kembali mengalir, ada aura ganjil yang melingkupi desa. Warga desa mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh, bayangan misterius yang telah terlihat di tepi hutan. Suara langkah berat yang terdengar di malam hari dan binatang ternak yang kembali menghilang tanpa jejak. Pais mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi belaka. Namun, malam demi malam, ia sendiri mulai dihantui mimpi yang semakin jelas. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang gelap gulita, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang seperti bergerak perlahan. Di hadapannya muncul Sahrun dengan wujud harimau penjaga. Namun, kali ini, mata Sahrun memancarkan cahaya merah yang menyala seperti bara api. Keseimbangan belum sepenuhnya pulih. "Pais," suara berat Sahrun terdengar. "Kutukan ini lebih besar dari apa yang kita kira. Kau harus kembali ke hutan untuk menyelesaikan tugas terakhir." Pais terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, walaupun ia telah mencoba melupakan kejadian itu, takdir masih memanggilnya kembali ke hutan. Ia pun mendatangi tetua desa untuk meminta petunjuk. Tetua desa, yang tampak jauh lebih tua dan lemah semenjak kejadian itu, menyambut Pais dengan tatapan penuh keprihatinan. "Hutan Hulu Awan menyimpan rahasia yang lebih daripada yang kita pahami," kata sang tetua dengan suara parau. "Roh leluhur tidak hanya menjaga keseimbangan alam,
tetapi juga menahan kekuatan gelap yang telah lama terkubur di dalamnya. Ketika kulit harimau itu diambil, segel kuno yang melindungi hutan telah rusak. Pais menatap sang tetua dengan penuh kebingungan. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah mengembalikan kulit itu. Bahkan Sahrun telah mengorbankan dirinya. Bukankah itu sudah cukup? Sang tetua menggeleng pelan. Tidak, Pais. Pengorbanan Sahrun adalah awal dari pemulihan. Tapi tugasmu belum selesai. Kau harus masuk lebih dalam ke hutan, ke tempat di mana segel itu berada, dan memperbaikinya. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kau akan menghadapi bayangan dari dosamu sendiri. Dengan tekad yang mulai tumbuh di hatinya, Pais memutuskan untuk melanjutkan perjalanan itu. Namun, kali ini, ia tidak sendirian. Seorang pemuda bernama Dharma, yang dikenal sebagai orang paling bijak di desa, menawarkan dirinya untuk menemaninya. Dharma membawa kitab kuno yang diwariskan turun-temurun oleh para tetua desa, yang diyakini berisi mantra untuk memperbaiki segel kuno di hutan. Malam itu, Pais dan Dharma berangkat menuju hutan. Suasana malam di hulu awan terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah hutan itu sendiri menolak kehadiran mereka. Angin dingin berhembus, membawa suara bisikan yang terdengar seperti tangisan. Pais mencoba untuk tidak mempedulikannya, tapi Dharma memperingatkan, jangan abaikan suara-suara itu. Mereka adalah roh-roh yang telah tertangkap karena dosa-dosa manusia. Jangan sampai kita tergoda oleh mereka. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di tempat di mana Sahrun telah berubah menjadi harimau penjaga. Namun, tempat itu kini tampak berbeda. Patung tanah harimau yang dulu berdiri di sana telah hancur, digantikan oleh lubang besar yang memancarkan cahaya merah dari dalamnya. Dari lubang itu, terdengar suara-suara mengerikan, seperti rintihan ribuan makhluk yang terjebak di dalamnya. Dharma membuka kitab kuno yang dibawanya dan mulai membaca mantra dengan suara lantang. Namun, saat ia melafalkan mantra itu, bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari lubang tersebut. Bayangan itu mengambil bentuk harimau-harimau kecil dengan tubuh yang penuh luka dan mata yang bersinar merah. Mereka mengelilingi Pais dan Dharma, mengaum dengan suara yang memekakkan telinga. Pais mencoba melawan rasa takutnya dan melindungi Dharma yang sedang melafalkan mantra. Ia mengambil obor dan mengayunkan ke arah bayangan-bayangan itu. Tapi setiap kali ia berhasil mengusir satu bayangan, dua bayangan baru muncul. Perlahan, jumlah mereka semakin banyak, hingga Pais merasa dirinya akan kalah. Namun, tepat saat Dharma menyelesaikan mantra terakhir, sosok besar muncul dari balik kegelapan. Itu adalah Sahrun, dalam wujud harimau penjaga, dengan tubuh yang bersinar keemasan. Ia mengaum dengan keras, membuat bayangan-bayangan itu mundur ke dalam lubang. Cepat Pais, Sahrun berseru. Letakkan persembahan terakhir di lubang itu. Dengan tangan gemetar, Pais mengambil kain putih yang ia bawa dan melemparkannya ke dalam lubang. Bersamaan dengan itu, Dharma melafalkan mantra terakhir, dan cahaya merah dari lubang perlahan-lahan menghilang. Suasana hutan kembali sunyi, dan bayangan-bayangan itu lenyap seketika. Sahrun mendekati Pais dan Dharma, menatap mereka dengan mata yang penuh kehangatan. Kalian telah mengembalikan keseimbangan, katanya. Tapi ingatlah, keseimbangan ini harus dijaga. Jangan biarkan keserakahan kembali merusak hutan ini. Setelah mengatakan itu, Sahrun perlahan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Pais dan Dharma kembali ke desa dengan perasaan lega, meskipun hati mereka masih berat mengingat pengorbanan yang telah dilakukan. Sejak hari itu, desa Hulu Awan hidup dalam harmoni dengan alam.
Hutan tetap menjadi tempat yang sakral, dan tak ada seorang pun yang berani melanggar batasnya lagi. Cerita tentang Pais, Dharma, dan Sahrun menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bahwa keseimbangan alam adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu, apapun harganya.